Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Ya, jadi sebelum kita belajar, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Ya, coba kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya, jadi agar pelajaran kita lebih berkah, sebelumnya mari kita sama-sama membaca salah satu surah pendek dari Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Dimulai dengan ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa dan membaca salah satu surah pendek. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Ya, jadi hari ini pelajaran kita adalah pelajaran 4. Silakan buka bukunya. Pelajaran 4, mengenal arti bersih dan suci. Nah, jadi kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.14, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, diharapkan anak-anakku setelah mempelajari materi ini akan dapat menyebutkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan benar. Oke, jadi dalam pembelajaran ini kita akan melaksanakan pembelajaran discovery listening, kemudian berdiskusi, kemudian demonstrasi. Akan memutarkan video, silahkan diamati videonya. Nanti masing-masing memberikan pertanyaan dari video yang dipandu. Perhatikan videonya ya. Membasuh muka. Saat membasuh muka, lupa juga memperhatikan ujian untuk berwudu. Membasuh. Ya, jadi tadi video pembelajarannya. Bagaimana, sudah cocok semua cara berwudunya seperti itu? Siapa yang pengamatan video? Ya, silahkan bertanya apa yang mau ditanyakan dari pengamatan video. Apa yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Iya, Bu Usan, silahkan pesan apa yang mau ditanyakan. Bertanya, Bu, mengapa kita harus berwudu? Iya, pertanyaannya Fausan, mengapa kita harus berwudu? Selanjutnya pertanyaan berikutnya siapa lagi? Bu, saya, Bu. Iya, silahkan Aulia. Apakah salat kita sah kalau tidak berwudu? Sebelumnya ada yang bisa menjawab? Temannya yang lain di jawabannya, mengapa kita harus berwudu? Karena kalau kita tidak berwudu, berarti kita tidak dalam keadaan suci. Kalau kita tidak dalam keadaan suci, salat kita tidak sah. Karena berwudu itu, bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat ya. Jadi itu tadi sekalian terjawab jawabannya dari Aulia. Apakah sholat kita sah kalau kita tidak berwudu? Ya tidak sah ya. Jadi percuma
najis dan kotoran. Yang Ibu Guru sudah siapkan LKPD-nya. Jadi langkah-langkah mengerjakan tugasnya juga ada di LKPD. Jadi ini satu-satu kelompok diisi ya. Pertama, di situ di LKPD-nya tuliskan nama kelompoknya ya. Jadi sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pengertian bersih dan suci, macam-macam hadis dan contohnya, tata cara membersihkan najis dan kotoran. Yang keempat, tuliskan laporan hasil kerja kelompokmu pada kolom diskusi. Yang tidak di bawah sudah ada kolomnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi sini nanti ada Fauzan ya. Sini Aulia. Sekarang diskusikan sama teman kelompoknya berdasarkan pengamatan tadi, kemudian buku tesnya, buku tes materinya diisi di sini. Kemana kelompok 1 sudah dipahami? Ya, diskusikan. Jadi dari teman-temannya ini yang di sebelahnya dari Alvin, silahkan berdiskusi. Fauzan berdiskusi. Apa kira-kira jawabannya? Penjelasan tentang hadas. Ya, didiskusikan sama teman kelompoknya. Bagaimana kelompok 3 sudah dimengerti? Tata cara membersihkan najis dan kotoran. Ya, silahkan dicari di buku tesnya, didiskusikan dengan temannya kira-kira jawabannya apa. Bagaimana, sudah selesai semua? Ya, silahkan dari kelompok 1 dulu. Fauzan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Demikian dan kelompok kami, silakan jika ada tanggapan. Iya, kelompok lain. Ya, silahkan jika ada tanggapan. Ya, dan kelompok 3 silahkan. Saya mau bertanya apa saja macam-macam najis. Ya, silahkan dijawab kelompok 1. Macam-macam najis contohnya adalah darah dan air mani. Iya, kelompok 1 ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kita sudah berdiskusi. Ya, kita sudah menemukan dari berdiskusi. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah berdiskusi, dan dari diskusi dan membaca buku teks kita sudah menemukan pengertian bersih dan suci, kemudian macam-macam hadas dan contohnya, dan tata cara membersihkan najis dan kotoran. Baiklah, sebelum kita menutup, guru akan memberikan penguatan kembali dari apa yang telah didiskusikan dan dibaca dari buku tes materi, yaitu yang pertama, bersih, suci, dan najis. Ya, jadi apa itu bersih? Bersih adalah bebas dari kotoran. Kemudian suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menghalangi dari ibadah. Jadi ketika kita tidak suci, maka ibadah kita tidak diterima, ya, seperti ibadah sholat. Kemudian apa saja itu macam-macam najis? Yang pertama, jilatan anjing. Nah, kemudian yang kedua, darah. Yang ketiga, tinja. Ya. Yang keempat, air seni atau air kencing. Macam-macam hadas. Yang ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu apa saja? Seperti ya, buang air seni atau kentut, ya, menyebabkan batal wudhu. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, misalnya buang air besar ya, dicuci dengan air bersih lalu berwudhu. Jadi cebok dulu baru berwudhu. Kemudian hadas besar
Nah, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara membersihkannya, ya dicuci dengan air bersih lalu berwudu. Ya, jadi ketika kita sholat, ya kita harus dalam keadaan suci. Apa saja yang harus suci ketika sholat? Yang pertama, bersih badan. Kemudian yang kedua, bersih pakaian. Ketiga, bersih tempat. Nah, cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis adalah membersihkan harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Ya seperti air sumur, ya bukan air teh, air sirup, ya itu bukan air mutlak, itu sudah ada campurannya. Jadi caranya dengan mengucurkan air ke benda bernajis, ya. Jadi bukan bendanya yang dibawa ke air, tetapi airnya yang dikucurkan ke benda, seperti pada gambar. Ya, kemudian cara yang sering kita lakukan dalam membersihkan najis itu yaitu cebok, ya, cebok, atau kalau dalam bahasa Arabnya itu istinja. Ya, itu kita sering lakukan di dalam WC. Jadi ketika kita mau masuk WC ada doanya. Apa itu doa masuk toilet? Nah, coba sama-sama kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Ya, jangan lupa ya, setiap mau masuk WC baca doa masuk toilet. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Demikian pembelajaran kita hari ini. Adapun pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang tata cara berwudu dan tayamum. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita sama-sama membaca salah satu dari surah pendek, yaitu surah An-Nas. Ya, sama-sama ya. Bismillah.